Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cisha Putri Verlita dari kelas 12 IPA 4, absen 5. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai demokrasi terpimpin dengan mind mapping yang telah saya buat. Pertama-tama, saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bu Fatma secara online atau video untuk saya mempresentasikan hasil mind mapping yang telah saya buat. Lalu selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah mengenai pengertian demokrasi terpimpin. Apa sih demokrasi terpimpin itu? Demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1966, di mana semua kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno. Ini memberi Soekarno kekuasaan yang amat sangat besar dan kuat. Pengertian demokrasi terpimpin ini bisa juga diartikan yaitu sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Masa demokrasi terpimpin dari 1957 hingga 1965 dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang ditandai dengan pengunduran Ali Sastro-Midjojo sebagai Perdana Menteri. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat Pancasila. Lalu selanjutnya adalah latar belakang dari demokrasi terpimpin. Salah satu hal yang melatar belakangi lahirnya demokrasi terpimpin adalah ketidakstabilan politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal memungkinkan berseminya partai-partai politik dengan ideologi yang beragam dan saling berkompetisi secara terbuka untuk mendapatkan kekuasaan. Di sisi lain, sistem demokrasi ini gagal membawa stabilitas politik karena persaingan tidak sehat di antara partai politik yang berimbas pada singkatnya umur kabinet. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya demokrasi terpimpin adalah kegagalan Dewan Konstituante untuk merumuskan undang-undang atau UUD baru guna menggantikan UUD sementara atau UUDS 1950. Demokrasi terpimpin dimulai sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tujuan Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama adalah untuk menata ulang politik dan pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin memperkuat posisi Soekarno karena kekuasaan politik terpusat di tangannya. Lalu selanjutnya ada kronologis dari demokrasi terpimpin. Pada Februari 1957, Presiden Soekarno menunjukkan ketidaksukaannya pada konsep Barat tentang demokrasi parlementer di Indonesia. Menurutnya, sistem tersebut menyebabkan terjadinya berbagai krisis di Indonesia. Sistem itu baginya telah membuat kekuasaan pemerintah melemah dan oposisi politik menguat. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945, tidak berlakunya UUD 1950, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPHS. Bagi Soekarno, sistem demokrasi terpimpin merupakan suatu usaha untuk menata ulang politik dan pemerintahan di Indonesia berdasarkan dengan UUD 1945. Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin memperkuat posisi dan pada akhirnya dominasi Soekarno di panggung politik nasional. Konsekuensinya, fungsi legislatif yang dipunyai DPR melemah karena lembaga ini telah dikontrol oleh Presiden. Di sisi lain, suasana kehidupan kepartaian juga mengalami kemunduran sebagaimana tampak dari usaha Presiden untuk menyingkirkan kalangan oposisi atau salah satunya dengan pembubaran partai. Lalu selanjutnya ada peranan tokoh dalam demokrasi terpimpin. Peran Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin adalah yang pertama yaitu sebagai pencetus demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin tercetus akibat berbagai permasalahan pada demokrasi liberal yang dilaksanakan pada tahun 1950 hingga 1959. Soekarno ingin demokrasi di Indonesia lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat serta gotong royong di bawah bimbingan satu pemimpin atau terpusat yang kemudian dikenal sebagai demokrasi terpimpin yang dilaksanakan dari tahun 1959 hingga 1965. Konsep Presiden Soekarno tentang demokrasi memuat 3 hal pokok, yaitu yang pertama memperkenalkan gaya kepemimpinan dan sistem pemerintahan baru, yaitu demokrasi terpimpin.
Lalu selanjutnya mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong. Lalu yang terakhir membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, menyederhanakan parpol. Presiden Soekarno juga menyederhanakan jumlah partai politik atau parpol melalui Perpres nomor 7 tahun 1959 yang membatalkan maklumat pemerintah tentang pembentukan parpol pada 3 November 1945. Partai politik yang banyak jumlahnya di Indonesia pun dikurangi dengan hanya memilih parpol yang dianggap memenuhi syarat. Pada akhirnya hanya ada 10 parpol yang terpilih, yaitu ada PNI, PKI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSI, Aruji, IPKI, dan Partai Islam Perti. Lalu yang ketiga yaitu mencetuskan Nasakom. Untuk mewaspadai 10 parpol tersebut, Presiden Soekarno membentuk Front Nasional berdasarkan Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunis. Lalu yang terakhir yaitu menjadi pusat kekuasaan. Demokrasi terpimpin bersifat pusat sehingga membuat Presiden Soekarno menjadi pusat pemimpin yang kuat dan berkuasa atas segala lembaga. Dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, yang menjadi penentu adalah Presiden Soekarno sebagai pemimpin eksekutif. Lalu selanjutnya ada program kerja dari demokrasi terpimpin. Program kerja yang ada pada demokrasi terpimpin yaitu yang pertama ada Nasakom, yang kedua ada pembangunan ekonomi, yang ketiga ada revolusi mental, yang keempat ada kondisi dan kebudayaan, lalu yang kelima ada krisis pangan, yang keenam ada pemberantasan korupsi, lalu yang selanjutnya yang terakhir ada politik luar negeri. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas pada demokrasi terpimpin yaitu mengenai peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama pembentukan Dewan Nasional 1959, yang kedua ada Dekret Presiden 1959, yang ketiga ada pembentukan Kabinet Kerja, yang keempat ada konfrontasi dengan Malaysia, yang kelima ada pembubaran partai politik, yang keenam ada Gestapo atau G30 SPKI, yang terakhir ada penggunaan manipul atau manipul ustek. Sekian dari saya.